Selamat pagi, perkenalkan nama saya Angelita Pratama Prasetya dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai seni teater kontemporer. Yang pertama, pemahaman mengenai seni teater. Seni teater merupakan ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan melalui peranan langsung dengan mengimplementasikan aktivitas perilaku manusia dalam dunia nyata. Di sini ada terbagi menjadi tiga, yaitu seni yang artinya ekspresi jiwa manusia, dan teater sebagai peran kontemporer, yaitu kekinian, yang artinya ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan melalui pemeranan dengan mengimplementasikan aktivitas perilaku yang kekinian. Selanjutnya mengenai peta konsep seni teater kontemporer. Seni teater kontemporer ini terbagi menjadi dua, yaitu konsep teater kontemporer dan naskah dan peran. Yang terkandung di dalam konsep teater kontemporer ini yaitu: 1. Mengenal teater kontemporer. 2. Teknik dan prosedur seni peran. Yang ketiga, memeragakan adegan sesuai konsep pertunjukan. Dan di naskah dan peran ini terdiri dari dua unsur, yaitu teknik penyusun naskah teater kontemporer dan penentuan peran oleh sutradara dalam teater kontemporer. Teater kontemporer merupakan sebuah karya teater yang mengandung unsur-unsur kekinian. Karya teater kontemporer transformasi dari teater tradisional yang mengarah pada teater modern, dengan terlepas dari pakem teater tradisional, yang artinya berujung kepada teater kontemporer setelah ditemukan nilai-nilai kritis oleh para perkaryanya. Selanjutnya, ciri-ciri teater kontemporer. Yang pertama itu lakon. Lakon yang diperankan merupakan hasil pemikiran dari seniman. Terkadang ia juga bertindak sebagai sutradara dan bahkan menjadi pemain sekalipun. Yang kedua itu naskah. Naskah menggunakan bahasa nasional atau internasional pada teater kontemporer. Yang ketiga ada pementasan. Pementasan biasanya dilakukan di panggung, lapangan terbuka maupun di jalanan. Yang keempat, dialog. Dialog yang dipentaskan bernada tegas dan berani mewakili reaksi kondisi sosial budaya yang sedang berlangsung saat itu. Yang kelima, para pemain. Para pemain berpedoman pada naskah, akan tetapi tidak jarang terdapat improvisasi. Selanjutnya mengenai teknik dan prosedur teater kontemporer. Teknik berarti cara atau metode dalam mengerjakan sesuatu. Terhadap beberapa teknik dalam pemeranan yang dapat meningkatkan keterampilan para pemain, yaitu teknik oleh tubuh, teknik oleh suara, dan teknik oleh rasa. Prosedur ialah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Seseorang tokoh teater dunia menyebutkan bahwa akting dalam sebuah pertunjukan teater melibatkan watak sedang emosi, baik yang diungkapkan dalam ucapan dan gerakan. Yang selanjutnya adalah memeragakan adegan sesuai konsep pertunjukan. Dalam peragaan adegan dengan konsep pertunjukan, para pemain teater harus dapat menghayati pemeranan melalui penjiwaan, lonjakan emosi, dan ekspresi. Dua hal yang harus dipahami dalam mengimplementasikan peragaan adegan sesuai dengan konsep pertunjukan, yaitu: yang satu, modal utama. Yang kedua, faktor keberhasilan. Modal utama yang perlu diperhatikan pemain dalam menyiapkan pertunjukan adalah: 1. Pikiran. Pikiran meliputi kemampuan untuk mengasah ingatan, emosi, konsentrasi, imajinasi, pengamatan, motivasi, dan penafsiran naskah atas peran yang dimainkan. Yang kedua itu perasaan. Perasaan meliputi kemampuan untuk mengolah penghayatan, penjiwaan, dan emosi. Yang ketiga itu vokal. Vokal meliputi kemampuan untuk mengasah intonasi dan artikulasi saat melakukan dialog. Yang keempat itu tubuh. Tubuh merupakan kemampuan untuk mengekspresikan serta mensinkronkan dalam berperan yang akan dimainkan. Faktor penunjang keberhasilannya juga ada 6, yaitu naskah. Naskah atau cerita yang akan ditampilkan harus menarik. Yang kedua, kerjasama. Memiliki kerjasama yang baik antar sesama pendukung yang terlibat dalam pertunjukan. Yang ketiga, casting. Proses casting dilakukan oleh sutradara langsung
Yang keempat, berani mencoba untuk mengukur keberhasilan dan risiko. Yang kelima, pergaulan atau pengetahuan, memiliki pergaulan dan pengetahuan yang luas untuk meningkatkan wawasan. Yang keenam, percaya diri, memiliki kepercayaan diri yang tinggi sebagai sifat optimis. Sekian presentasi saya, terima kasih.